Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya. Nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya, tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Ya, Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Ya, itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia. Silakan dibaca di situ. Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan, bahwa ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia ya, meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, ya, itu termonitor oleh Polres tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Seperti 2019, itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Ayo, balihonya Prabowo Gibran menuju ke selatan ke arah Desa Puger, Jember. Piek, 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 piek. Ayo, berapa duit itu? Belum 1 jam. MK ketok palu memutuskan. Weh, gak duitnya sopo sing digawe yo. Alah, bos. Nah, yang menarik dari beberapa lintasan mobil yang membawa baliho besar-besar itu, nggak tahu itu biayanya berapa miliar itu kalau dengan bayar pajak baliho, entahlah kalau ilegal. Itu ada beberapa kendaraan yang bertuliskan Pertamina. Wow, Pak Erik terlibat gak? Ini pasti bukan hanya di sini, di seluruh Indonesia bergerak serentak. Sudah bisa kita duga. Wah, nanti pihak Pertamina bilang, oh itu bukan bagian dari perusahaan kami, itu pihak ketiga yang kelewat, iya gitu. Nah, kita tonton lagi deh. Iya gitu, ada mobil Pertamina, coba disimak baik-baik ya. Ini mobil kedua apa ketiga lah. Nah, balihonya Prabowo Gibran menuju ke selatan ke arah Desa Puger, Jember. Piek, 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 piek. Ayo, berapa duit itu? Belum ya. 1 jam. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Jarnas 98. Belum juga berkuasa kok sudah main ancam begini. Gaya Orba banget ini. Neo Orba. Jangan lupa Bung, MK Paman Gibran dipecat lantaran curang proses dan waktu pembuatan MK nomor 90. Ya, kalau curang kan harusnya batal ya. Ini kita review saja, menolak lupa ya, kita dengarkan lagi. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo,
tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Gitu aja. Tentu kan yang dimaksud bukan tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Siapa dia? Nah, keluarganya gitu. Jadi bahasa yang lebih benarnya adalah tenang Pak Prabowo, keluarga saya presiden, bapak saya presiden, paman saya ketua MK, adik saya ketua partai. Tenang Pak Prabowo, kami sudah ada di sini. Nampaknya itu yang dimaksudnya. Karena setelah ini kemudian bergulir drama-drama dagelan yang tak berkelas tadi ya. MK memutuskan dengan gugatan yang tidak ditandatangani. Boy, banyak kejanggalan. Itu dianggap pelanggaran berat. Anwar Usmannya dicopot dari ketua MK, tapi tetap itunya tidak bisa dianulir. Halah. Oke, sahabat. Maka ada juga yang membuat tayangan 16 detik seperti ini. Kita lihat ya. Tenanglah tenang Pak Prabowo. Tenanglah tenang, saya sudah di sini. Ketua mahkamah itu paman saya, ketua partainya juga adik saya. Tenanglah tenang Pak Prabowo. Tenanglah tenang, saya sudah di sini. Ketua mahkamah itu paman saya, ketua partainya juga adik saya. Wah, enak lagunya ya. Walaupun di sisi lain tadi video kita sudah bahas ini ya, ini sekilas saja. Prabowo ungkap ada pihak yang takut kalau dirinya terpilih jadi presiden. Videonya ada menunjukkan siapa itu bankir yang tidak memberikan saya kredit selama puluhan tahun karena saya tidak berkuasa. Makanya saya ingin berkuasa mutlak. Kan itu diulang-ulang ya oleh Pak Prabowo. Tapi kami ingatkan di video sebelumnya, Pak Prabowo bukan hanya bankir yang takut. Saya juga takut. Kawan-kawan saya juga takut. Rakyat kebanyakan saya kira takut juga. Kalau presidennya adalah Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita pernah dengar Bapak minta dukungan ke Israel. Wah, repot kalau kita sudah berdekatan dengan Israel, Pak. Karena kita juga tahu kalau Bapak memimpin ya, terpilih, maka di situ ada terah Jokowi. Sedangkan Jokowi kita pastikan dalam sudut pandang kita rakyat sudah gagal memimpin Indonesia selama 10 tahun. Kan begitu. Saya takut Pak Prabowo terpilih lagi. 2 kali gagal ya. Ada yang bilang juga, saya takut Pak Prabowo nggak terpilih lagi, nanti makin sakit hati gitu. Konon katanya kan kita dengar wallahu alam kebenarannya ya, katanya sudah 2 kali stroke. Bahaya ini. 2 kali stroke, 2 kali gagal jadi presiden. Apakah stroke-nya karena gagal presiden? Mudah-mudahan informasi itu salah gitu. Jadi kalau Prabowo jadi presiden kami takut karena yang diusung adalah politik dinasti dan nepotisme. Nepotisme menumbuh suburkan kolusi yang ujungnya adalah perilaku korupsi. Kan belum apa-apa aja Bapak udah bilang, bisnis saya nggak jalan, saya ingin kekuasaan mutlak. Pak Quraisy udah bilang hati-hati, jangan pilih orang yang terlalu ambisius. Ya saya kira ini contohnya ini. Apalagi ketakutan kita kalau Prabowo jadi presiden. Ya takut bukan berarti nggak mau melawan, tapi takut sebagai sebuah kekhawatiran gitu loh. Ya, lengkapnya ada di video saya sebelumnya deh ya. Boleh dilihat lagi. Oke. Salut dengan perjuangan Pak Rizal memperjuangkan sidang ijazah palsu. Wah itu di video sebelumnya ya, tapi masuk di sini nggak apa-apa, bagus. Gibran dari Partai MK. Kaisang PSI, Gibran PMK ya, Partai Mahkamah Keluarga. Oh bagus juga ini. Satu kata tenggelamkan. Luar biasa ini ya.
Itulah hebatnya Mas Gibran, seperti nggak tahu aja. Tanpa Mas Gibran mungkin Pak Prabowo tidak ada apa-apanya. Sekarang Pak Prabowo sudah tenang, Mas Gibran sudah di sini. Selamat ya Mas Gibran. Ini ada pendukung Mas Gibran nih, keren. Salut kalau ada pendukung Gibran masuk sini. Silakan Anda berkomentar ya. Saya sangat menyambut dengan lapang dada. Silakan, berbeda pendapat kan tidak ada masalah ya. Oke, Bandung hadir nonton Konoha Rejim, siap. Singaparna Tasikmalaya terus mengamati dan terus hadir. Terima kasih. Oke, baik sahabat aja channel semua, jangan terlalu panjang lah ya. Kita juga harus saving energi, saving fisik kita. Perjalanan kita masih panjang untuk memperjuangkan kebenaran ya, untuk menegakkan keadilan, untuk melawan kezaliman. Insya Allah kita sama-sama berjamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.